Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Nur Habib, kelas 11 MIPA 4 absen 13. Pada video kali ini saya akan membacakan rangkuman PKN semester 1 bab 1. Tema bab 1 adalah menapaki jalan terjal penegakan HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan orang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pada pasal 1 angka 6 UU nomor 39 tahun 1999. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut. A. Diskriminasi, yaitu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpanan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam sebuah aspek kehidupan. B. Penyiksaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. B. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Klasifikasi hak asasi manusia berat menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM antara lain: A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama. B. Kejahatan manusia, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan, kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejadian apartheid. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku. Pelanggaran HAM diantaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran HAM asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 Desember 1984. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Meninggalnya Munir merupakan aktivitas HAM Indonesia tanggal 7 September 2004. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya: menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, trafficking,
perbudakan, kelainan dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dan UU nomor 39 tahun 1999. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pemerintah dan DPR untuk ditinjau lanjut. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan yang lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah pembentukan UU NRI 1945, pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945 tentang HAM, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai ratifikasi peraturan HAM internasional. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM bertugas wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penegakan HAM itu penting dilakukan di Indonesia agar negara Indonesia tidak termasuk negara unwillingness state, yaitu negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM, agar tercipta keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya penegakan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui pencegahan pelanggaran HAM, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM, meningkatkan wawasan masyarakat, dan lain-lain. Melalui upaya pengadilan HAM berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000, proses penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian berkasnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyelidik. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, kemudian diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh 5 majelis hakim paling lama 180 hari. Sekian penjelasan saya tentang PKN bab 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ambulu ada berumah mesin, cok.